Upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 siap laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Dengan segala hormat, tamu undangan dimohon berdiri.
tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan tawasul, tahlil, dan doa yang akan dipimpin oleh Kepala SMP Al-Tafaqquh Fiddin. Biniyatillah ta'ala ilah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa akhli baitihi ila hadrati arba'itin ar-rasidin Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman Affan wa Sayyidina Abu Bakar Al-Najah wa ila hadrati arba'atin muslimin Sayyidina Zubair Awam wa Talha bin Abdullah wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'id bin Waqqas wa Sa'id bin Zaid Abu Durrah إلى حاضرة أربعة أئمة المجتهدين الإمام الشافعي بن أحمد بن حنبل والإمام الحنفي بن نقل عنه إلى حاضرة الجميع الأوقات على المشرق أو إلى مغربها في بارها وبارها من يمينها إلى شمالها أينما كان وكان من مكانه خصوصا حضرة السلطان الأول العارفين على كوثر سيدي السيد القادر الجيلاني السبتي وسلم قدس الرسول إلى حضرة سيدي المهتدي وسيد أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي وسيد قاسم الجديدي وسيد أبي المستمع وسيد محمد المسؤولي وإلى حضرة جميع الأولاد خصوصا حضرة السلطان محمود شيخ شرف الرسول الكتبت وإلى آبائنا وأمتنا وجميع مشايخنا وسمعنا وأهلنا خصوصا إلى مؤسسي هذه المعهد وخصوصا إلى خلفاء وخصوصا إلى شهداء في كون النساء وشهداء في كون فلسطين والمجاهدين لله والدينا ووالدكم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن في الجنة ويصبر المرهين ويقضي شر الدين ويتقبل منكم ويرزقكم إياكم حسن الخاتمة عند الموت في خيرة وعافية وإلى النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا وشفينا وكريمنا ودخلنا ولنا محمد وسلم تبارك وتعالى عن كل سيدنا أصحاب رسول الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم محمد في الاخرين. وسوره الاخلاص وسوره المعوذتين واول البقره وايه الكرسي واخر البقره وما اشبه ذلك من القران العظيم وما سبح من قبل سبحان الله وما هلل من قول لا اله الا الله وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هديه منا وسيله ورحمه. Pembacaan teks proklamasi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lapor teks proklamasi Pancasila serta pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 siap dibacakan. Siap dibacakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lapor teks proklamasi Pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah selesai dibacakan. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil hurriyah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita banggakan para masyayikh, para pengasuh Pondok Pesantren Mursyidul Falah, wabil khusus Abah dan Umi. Kita doakan bersama-sama semoga beliau-beliau panjang usianya, dijembarkan rezekinya, segala ilmu dan keberkahannya melimpah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para asatidzah di Pondok Pesantren Mursyidul Falah serta segenap Bapak Ibu guru yang ada di SD, SMP, dan SMK Atapakupidin. Yang saya cintai dan saya banggakan segenap santriwan santriwati Pondok Pesantren Mursyidul Falah serta siswa-siswi SD, SMP, dan SMK Atapakupidin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sungguh kehormatan yang tidak ternilai harganya. Pada kesempatan ini saya diberi amanat oleh Abah Pengasuh Pondok Pesantren Mursyidul Falah untuk menjadi pembina upacara pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di lingkungan Pondok Pesantren Mursyidul Falah ini. Peringatan HUT RI tahun 2024 ini secara resmi oleh pemerintah mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju, di mana kita semua mengetahui bahwa secara bertahap ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan ke ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan dari ibu kota Jakarta di Pulau Jawa. Harapannya di dalam pemindahan ibu kota ini ada nilai-nilai Islam tentang hijrah menuju hal-hal yang lebih baik, sehingga kedepannya diharapkan Indonesia yang mencakup wilayah serta rakyat serta serta, pemerintahannya lebih maju lagi.
Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengutip sebuah syair yang berbunyi, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Artinya, hendaklah kalian setiap hari menambah ilmu, menambah faidah, dan senantiasa menyelam dalam lautan ilmu. Maka demikian pula pada upacara peringatan HUT RI kali ini, hendaknya kita mengambil faidah, mengambil hikmah dari kegiatan ini. Hadirin yang berbahagia, hikmah dari upacara ini yang pertama adalah spirit nasionalisme, spirit cinta kepada tanah air. Karena tanah yang kita pijak ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Dan juga tanah yang kita pijak ini adalah tempat kita bersujud, tempat kita bersimpuh, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita untuk beribadah kepadanya dan hendaknya kita cintai. Demikian pula air yang senantiasa kita minum, air yang senantiasa kita gunakan untuk bersuci, itu juga adalah sumber kehidupan yang harus kita cintai, yang harus kita syukuri sebagai anugerah yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mengenai cinta tanah air ini ada sepenggal kisah yang diriwayatkan dalam kitab hadis At-Tirmidzi tentang hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Di tengah perjalanan beliau dari Makkah menuju Madinah singgah di sebuah tempat yang bernama Zuhfah. Di situ beliau naik ke atas sebuah batu besar, melihat ke sekeliling untuk meyakinkan bahwa perjalanan yang akan beliau tempuh aman. Karena dalam perjalanan hijrah itu beliau dikuntit dan diikuti serta dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Ketika beliau sedang berdiri di atas batu besar itu, tidak sengaja beliau melihat pertigaan jalan di mana salah satunya menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Teringat dengan kota Makkah, tempat beliau dilahirkan, tempat beliau dibesarkan, tempat beliau bertumbuh kembang, tempat beliau berkeluarga, bahkan tempat beliau diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus beliau tinggalkan tanpa tidak tahu beliau kapan akan kembali. Maka saat itulah air mata baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak terasa menetes di kedua pipinya yang mulia. Masih mendingan kalian berangkat dari rumah ke pondok sudah tahu nanti akan pulang di awal bulan September. Kalau baginda Nabi tidak tahu kapan mau pulang, jadi tidak ada alasan kalau anak santri berangkat ke pondok pakai ada acara nangis-nangis, karena Nabi juga akan pulang. Baginda Nabi gak tahu kapan bisa pulang lagi ke Makkah. Pada saat itu beliau merintih, ma atyabaki min baladin wa habaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki masakantu ghairaki. Wahai Makkah,
tidak ada tempat yang lebih aku cintai selain Engkau, tidak ada tempat yang lebih indah selain Engkau. Seandainya kaumku tidak mengusirmu dari Engkau, maka aku tidak akan pergi ke tempat manapun selain Engkau. Baginda Rasulullah sangat mencintai tanah kelahirannya, Makkah Al-Mukarramah. Tetapi karena keadaan, maka beliau harus meninggalkannya. Hadirin yang berbahagia, pada saat beliau merintih seperti itu, turunlah malaikat Jibril alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Shadaqallahul azim. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril alaihissalam, demi sesungguhnya Tuhanmu yang telah mewajibkan kepadamu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dalam Al-Quran, salah satunya adalah perintah untuk hijrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengembalikanmu ke tanah kelahiranmu, Makkah Al-Mukarramah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Beberapa tahun kemudian baginda Nabi kembali ke Makkah dan bisa menaklukkan Makkah dalam peristiwa Futuh Makkah. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, singkat cerita, sesampainya beliau hendak masuk ke kota Madinah bersama dengan para sahabatnya. Pada saat itu kota Madinah sedang mengalami pandemi, sedang mengalami wabah. Para sahabat sampai terpapar, banyak yang sakit panas. Banyak di antara para sahabat ini ingin kembali ke Makkah, tidak mau masuk ke Madinah, apalagi harus tinggal di kota Madinah. Pada saat itu Nabi berusaha bagaimana para sahabat mau masuk ke Madinah, karena hijrah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau berdoa dengan mengangkat tangan dan diaminkan oleh para sahabat semuanya. Allahumma habib ilaina Madinah kama hababta ilaina Makkah au asyadda. Demikian dikutip dalam suatu hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Wahai Tuhanku, berikanlah rasa cinta kepada kami untuk kota Madinah sebagaimana Engkau telah memberikan rasa cinta kepada kami untuk kota Makkah, atau bahkan kami lebih mencintai kota Madinah dibandingkan kota Makkah. Akhirnya Nabi bersedia dengan para sahabatnya masuk ke kota Madinah. Dari penggalan kisah ini menunjukkan bahwa baginda Nabi pun mencintai tanah kelahirannya. Ini adalah hujjah, ini adalah dalil bagi kita semua bahwa kita pun harus mencintai negara Republik Indonesia sebagai tempat kita berpijak, sebagai tempat kita hidup, sebagai kita tempat tumbuh kembang dan berjuang. Hadirin yang berbahagia, kemerdekaan negara Republik Indonesia yang diproklamirkan 79 tahun yang lalu itu dirintis oleh para pahlawan, oleh para pendiri bangsa, para founding fathers, oleh para pendahulu kita, dengan perjuangan yang sangat berat, dengan darah, dengan air mata, dengan cucuran keringat. Bayangkan, untuk bisa merdeka di tahun 1945 itu menempuh waktu ratusan tahun untuk bisa merdeka. Kita tahu dalam sejarah bahwa banyak negara Eropa yang menjajah Indonesia saat itu. Mulai yang pertama adalah Portugis, kemudian juga Inggris, Spanyol, bahkan Perancis pun beberapa tahun pernah menjajah Indonesia. Yang paling lama adalah Belanda, yang terakhir beberapa tahun adalah Jepang.
Belanda menjajah Indonesia 300 tahun lebih, itu tidak sepenuhnya bisa menguasai, bisa menjajah bangsa Indonesia. Para ulama selalu berjuang bagaimana melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing ini. Tetapi apakah doa mereka langsung diijabah begitu minta merdeka langsung merdeka? Ternyata tidak, karena segala sesuatu membutuhkan proses, membutuhkan perjuangan supaya hasilnya lebih baik, supaya hasilnya kuat. Dalam sejarah kenabian kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihi salam umurnya sampai 950 tahun. Mengapa lama sekali? Karena beliau ketika kaumnya sulit diajak masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala ingin menenggelamkan mereka. Kata Allah, kalau kamu mau menenggelamkan mereka sementara kaum umatmu saja yang selamat, silahkan persiapkan dari sekarang perahunya. Apakah langsung dibuatkan perahu? Tidak. Beliau menanam dulu pohonnya sampai 900 tahun lebih, baru kemudian dibuatkan sebuah perahu dan terjadilah mukjizat banjir pada saat itu. Hadirin yang berbahagia, demikian pula Indonesia selama 350 tahun itu adalah proses menuju kemerdekaan. Dan yang paling penting dari proses itu bahwa para ulama hanya ingin yang dijajah itu hanya tanah kelahirannya, hanya badannya saja, tetapi hatinya, jiwanya bangsa Indonesia jangan sampai terjajah. Makanya buktinya di negara-negara lain yang dijajah oleh bangsa penjajah itu tradisinya, budayanya, segala rupanya sama persis dengan negara penjajahnya. Contohnya di Filipina dan beberapa negara di Amerika Latin, mereka dijajah oleh Spanyol, maka bahasa nasionalnya adalah bahasa Spanyol, mata uangnya adalah peso. Di Timor Leste yang dijajah oleh Portugis, bahasa nasionalnya bahasa Portugis, mata uangnya juga sama dengan negara Portugis. Demikian juga negara-negara yang lain. Tetapi Indonesia tidak. 300 tahun lebih dijajah oleh Belanda. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Belanda. Mata uang kita adalah rupiah, bukan gulden Belanda. Alhamdulillah. Belanda tidak hanya menjajah secara ekonomi, tapi mereka pun membawa misionaris untuk menyebarkan ajaran Kristen. Tapi apakah kemudian Indonesia menjadi mayoritas umat Kristen? Tidak. Padahal negara-negara lain yang dijajah oleh bangsa Eropa, mereka mayoritasnya menjadi Kristen. Kita bangsa Indonesia adalah mayoritas beragama Islam. Ini adalah jasa dari para pahlawan pendahulu kita. Tapi kemudian hadirin yang berbahagia, ketika para penjajah sudah mulai meninggalkan kita dan kita sudah merdeka, maka mindset kita kemudian akan berubah. Dahulunya pakaian jas, celana dan dasi seperti ini hukumnya haram karena menyamai dengan orang-orang Belanda. Tapi karena Belanda sudah selesai, maka sekarang juga boleh pakai jas, boleh pakai dasi. Kalau dulu musik tidak boleh karena menyamai dengan orang Belanda, sekarang musik dibolehkan ya, karena zaman sudah merdeka. Hadirin yang berbahagia, kemudian untuk menguatkan Indonesia setelah merdeka ini, para founding fathers, para pendiri bangsa mencanangkan 4 pilar. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan hidup, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan yang keempat adalah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pegangan kita sekarang adalah pada 4 pilar ini harus dijaga sebagai pilar untuk kekuatan bangsa Indonesia setelah merdeka, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45 disingkat PBNU.
NU. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya apa tugas kita sebagai pelajar, sebagai pendidik dalam mengisi kemerdekaan ini? Ada sebuah cerita yang terinspirasi dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa pada saat beliau mulai dewasa, pada saat beliau mulai memikirkan kaumnya, ternyata kaum Quraisy pada saat itu dalam kehidupan yang sejahil-jahilnya, sehingga disebut sebagai the dark age atau masa jahiliyah, masa kegelapan. Dikatakan dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dolan fahada. Dolan di sini artinya adalah kebingungan. Beda dengan orang ono yang mengartikan bahwa Nabi dulunya sesat kemudian mendapatkan hidayah. Tidak begitu. Ketika beliau melihat umatnya dalam keadaan terpuruk, melihat kaumnya dalam keadaan kebodohan, dalam kegelapan, beliau kebingungan. Kemudian apa solusinya? Beliau bertahanus, beliau mengasingkan diri di Gua Hiro, dan kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Alaq yang ayat pertama berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi solusi bagi kita mengisi kemerdekaan ini adalah Iqra, dengan membaca. Membaca ini maksudnya dengan belajar bagi siswa-siswi, bagi para santri, dan bagi bapak ibu guru dengan mengajar. Belajar mengajar ini adalah tugas kita untuk mengisi kemerdekaan. Karena dengan ilmu, insya Allah kemerdekaan ini akan tetap terjaga. Dengan ilmu, negara kesatuan Republik Indonesia akan semakin maju, akan semakin makmur sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Hadirin yang berbahagia, apakah cukup dengan ilmu saja? Oh, tentu tidak. Karena saya pernah mengikuti sebuah pelatihan di mana di situ diawali dengan konversi huruf dengan angka, di mana huruf A dinilai 1, kemudian huruf Z dinilai 26. Kalau dalam pramuka juga ada namanya sandi angka. Nah, pengetahuan kalau kita konversikan dengan angka ini, maka hasilnya tidak akan 100%. Karena sekarang ini nilai yang sempurna adalah 100, beda dengan dulu. Kalau dulu itu nilai yang sempurna 10. Makanya saudara-saudara sekalian, pernah anak saya lihat buku rapor saya, buku rapor jadul, nilainya 8, 9. Kata anak saya, "Abi kok bodoh, nilainya 9, lihat punya teteh, nilainya 80." Padahal nilai 9 zaman dulu dengan nilai 80 zaman sekarang masih bernilai 9 zaman dulu. Hadirin yang berbahagia, pengetahuan dalam bahasa Inggris disebutnya knowledge. Mohon maaf kalau salah menyebutkan karena saya bukan guru bahasa Inggris. Knowledge itu kalau dikonversikan dengan angka hasilnya 100, tidak, hasilnya hanya 96. Jadi kalau ilmu saja tidak cukup untuk kita bertahan, untuk kita mengisi kemerdekaan ini. Apakah dengan kerja keras? Kerja keras dalam bahasa Inggris disebutnya hard work. Kalau kita konversikan dengan angka 1 sampai 100, maka jumlahnya hanya 98, tidak mencapai 100. Terus apa supaya kita mencapai nilai 100 untuk mengisi kemerdekaan ini? Selain knowledge, selain hard work, ada satu lagi yang paling penting adalah attitude. Apa saya bilang? Attitude. Karena attitude ini kalau kita konversikan dari angka 1 sampai 26, maka nilainya adalah genap 100. Apakah gerangan attitude ini? Attitude ini adalah akhlak, adalah adab. Jadi selain ilmu, kita juga harus menumbuhkan adab, harus menumbuhkan akhlak, sikap yang baik, karakter yang baik, yang melekat pada diri kita, sehingga nanti kita tidak hanya punya pengetahuan saja, tidak hanya bekerja keras saja,
tetapi kita bisa menyikapi segala suasana, segala keadaan sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Hadirin yang berbahagia, akhirnya marilah kita semua berdoa bersama-sama. Semoga kita semua, baik Bapak Ibu guru, para ustazah-ustazah maupun siswa-siswi, bisa mengemban tugas masing-masing untuk belajar dan mengajar mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, demikian amanat dari kami atas nama pembina upacara. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka dan Yalal Waton, diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan Nazom Alfiyah diikuti oleh seluruh peserta upacara. مستوجب ثنائي جميلا والله يهدي بهبة وفرل وله في درجة الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسم وفيل ثم حرف الكلم واحد كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين ومسند الاسم تمييز أصال لتفعلت وآتت ويفعل ونون أقبلت. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa na'min. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami segenap bangsa Indonesia melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Seraya memohon dan berdoa kepadamu, anugerahkanlah kasih sayangmu kepada kami. Ya Allah, Ya Tabib, Tuhan yang ada dalam genggaman mula segala yang ada di muka bumi ini. Dengan menyebut namamu, kami mengawali dan mengakhiri kegiatan hari ini, berharap agar Engkau melimpahkan anugerah keberkahan-Mu pada bangsa kami, agar kami menjadi bangsa yang harmonis, bangsa yang damai dan sejahtera, serta ridhoilah setiap kegiatan kami. Ya Allah, Ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, ibu bapak guru kami, anak keturunan kami, dan dosa para pemimpin serta pejuang bangsa kami. Tempatkanlah para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur mendahului kami di tempat terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, Ya Muqallibal Qulub, Tuhan yang Maha membolak-balikan hati, bimbinglah hati kami untuk dapat senantiasa menghargai. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara selesai. Laporan selesai. Siap bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-79
kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 telah selesai. Masing-masing pemimpin pasukan membubarkan pasukannya.